proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejumlah tokoh turut hadir dan menjadi saksi perumusan naskah proklamasi yang dilaksanakan di Rumah Laksamana Muda Maida. Satu di antaranya adalah Burhanuddin Muhammadiyah atau BM-Diyah, yang merupakan seorang wartawan yang terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Muhammad Hatta. Ia juga menjadi penyelamat draft naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno. BM-Diyah kemudian menyimpan naskah tersebut lebih dari 40 tahun hingga masih bisa kita saksikan saat ini. Saat itu Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo menyusun draft proklamasi di dalam ruangan. Sedangkan BM-Diyah, para aktivis dan para pemuda lain menunggu di ruang tengah Rumah Laksamana Maida. Setelah draft proklamasi telah disetujui oleh para wakil pemuda dan anggota PPKI yang hadir, Soekarno meminta Sayuti Milik untuk mengetik naskahnya. Pasca diketik, naskah itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, lalu Sayuti Milik membuang begitu saja draft proklamasi itu. Tak ada yang peduli pada draft tulisan tangan tersebut. Namun BM-Diyah sebagai wartawan memiliki naluri yang berbeda. Ia kemudian menyelamatkan setiap bukti dari sebuah momen penting paling bersejarah tersebut. BM-Diyah memungut kembali naskah proklamasi dari tempat sampah dan kembali merapikannya. Lalu naskah itu diselipkan ke buku catatan yang ia bawa dan disimpan lebih dari 40 tahun. Naskah itu baru diserahkan ke pemerintah Republik Indonesia pada 1992. Peran BM-Diyah tak hanya sampai di situ. Ia juga turut membantu angkat senjata merebut percetakan Jawa Simbun. Percetakan itu kemudian menerbitkan Harian Asia Raja. Saat itu Jepang terus berusaha meralat berita-berita kemerdekaan hingga menyegel kantor berita. Namun perjuangan BM-Diyah tak pernah padam. Mereka terus menyebarkan berita proklamasi dengan mencetak surat kabar dan selebaran hingga ke pelosok Indonesia. Sebelum kemerdekaan, selain menjalani profesinya sebagai jurnalis, BM-Diyah sering berdiskusi dengan Soekarni dan Khairul Saleh mengenai gagasan kemerdekaan Indonesia. Ia pernah melakukan pertemuan pada Mei dan Juni 1945 bersama kaum muda untuk menentukan sikap dan berusaha melepaskan diri dari penjajahan. Karena jasa BM-Diyah dalam mendorong para pemuda, ia sempat ditangkap oleh Jepang pada 7 Agustus karena dinilai membahayakan. Ia baru dibebaskan pada 15 Agustus 1945 setelah dijamin oleh keluarga besar istrinya. Setelah itu, ia bergegas menemui Soekarni dan Khairul Saleh di rumah Subarjo untuk mendorong Soekarno-Hatta melakukan revolusi. Pasca merdeka, BM-Diyah dipercaya menjadi duta besar Indonesia untuk Cekoslovakia dan Hungaria. Lalu ia dipindahkan ke Inggris pada 1962 hingga 1964. Kemudian ke Thailand pada 1964 hingga 1966. Pada 1966, ia kembali ke Indonesia dan diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Penerangan pada 1966 hingga 1968. Setelah selesai menjabat, BM-Diyah kembali menekuni dunia jurnalis dan duduk sebagai Presiden Direktur PT Masa Merdeka dan Wakil Pemimpin di PT Hotel Prapatan Jakarta. BM-Diyah meninggal dunia pada 10 Juni 1996 di Jakarta akibat stroke dan penyakit ginjal. Untuk mengenang jasa BM-Diyah, ia diberi beberapa penghargaan oleh negara, yakni Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada 10 Mei 1978, Piagam Penghargaan pada 17 Agustus 1995, dan Medali Perjuangan Angkatan 45
dari Dewan Harian Nasional pada 17 Agustus 1995.